Jumlah pengangguran di Indonesia tak bisa ditampik cukup tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,32%, yang artinya sebanyak 7,86 juta pengangguran per Agustus 2023 dari 147,71 juta angkatan kerja. Terdapat berbagai faktor penyebab tingginya angka pengangguran ini. Salah satunya adalah tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja. Dalam kondisi terdesak itu, timbullah fenomena pekerja palu gada atau apa lu mau gue ada di tengah masyarakat Indonesia. Nah, kali ini Progresif bakal ketemu dengan Mang Uju, seorang pekerja palu gada. Ia menyambung hidup dengan melakukan berbagai pekerjaan, mulai dari bersih-bersih sampai jadi montir pernah dilakukan oleh dirinya. Mau tahu ceritanya? Yuk ikuti perjalanan Mang Uju dalam Anonim episode 5 berikut ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi atau yang biasa dipanggil Juju ya. Usia saya saat ini 30 tahun dan profesi saya ini yang sedang saya jalankan ini sebagai pekerja palu gada ya. Dan lama pekerjaan yang saya jalan ini selama 4 tahun lamanya. Setahu kan Mang Uju sekarang menjalani pekerjaan sebagai pekerja palu gada nih. Istilahnya tuh apa lu mau gue ada gitu, bisa ngelakuin apapun. Nah, kenapa akhirnya Mang Uju memutuskan untuk menjadi pekerja palu gada ini? Memilih pekerjaan palu gada itu untuk mengisi waktu sementara ya Mbak, sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Karena di satu sisi juga kita sedang sambil menjalani kesibukan sehari-hari. Untuk menjalani pekerjaan itu sambil mencari pengalaman dan kemampuan yang saya ingin raih ya. Itu aja sih Mbak ya. Selama ngejalanin profesi yang sekarang gitu, tadi kan Mang Uju bilang ya bahwa sebelumnya udah pernah kerja di perbankan selama beberapa tahun? 7 tahun ya. Gitu kan, dan menjadi office boy itu tuh lama banget kan Mang gitu. Dan akhirnya dengan skill yang Mang Uju punya, Mang Uju memanfaatkan itu untuk menjadi pekerja palu gada gitu ya. Iya, betul Mbak. Terus apa aja kira-kira Mang tantangannya gitu, karena kan sifat pekerjaan yang sekarang itu istilahnya bisa dikatakan tidak tetap ya. Iya gitu. Karena apa sih namanya? Karena rutinitas. Jadi kita apa sih namanya? Kita bawa enjoy aja gitu ya. Jadi untuk tantangan itu sih alhamdulillah nggak ada ya selama saya bekerja sebagai palu gada ya. Itu aja sih. Tapi maksudnya dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya kan itu mungkin udah jelas gitu ya, terikat kontrak dengan suatu perusahaan. Nah yang sekarang karena nggak ada kontrak kerja kayak gitu, nah gimana maksudnya ngejalaninnya Mang? Berarti yang jalani pekerjaannya sesuai orderan aja gitu ya? Ya benar Mbak, untuk sementara ya kita ngejalanin pekerjaannya sesuai orderan aja ya. Karena kan kalau sekarang itu mungkin jarang ya Mbak ya, mendapatkan pekerjaan itu sesuai kontrak kerja ya. Karena hampir kebanyakan juga perusahaan-perusahaan juga kan jarang yang mempekerjakan orang dengan sistemnya karyawan tetap ya gitu. Oh iya. Itu makanya mungkin hampir kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mencari pekerja yang sifatnya sementara ya. Gitu ya. Nah pas waktu di fase selesainya itu tuh, apakah emang langsung kepikiran kayak aku pengen ngejalanin pekerjaan ya udah yang lebih fleksibel gitu, bisa ngatur waktu walaupun memang nggak ada kontrak kerja, itu jadi pekerja palu gada itu, atau sebelum kerja palu gada ini udah coba untuk cari loker lain? Sebelumnya sih udah sempat mencoba lamar pekerjaan di tempat-tempat lain, cuman ya karena minusnya itu ya karena satu keterbatasan usia, terus ya itu aja sih Mbak, itu aja sih ya, karena keterbatasan usia ya. Cuman kalau untuk kemampuan sih insya Allah sih saya masih mampu untuk menjalankan pekerjaan ya, bisa menyesuaikan ya apa yang pekerjaan yang diberikan ya oleh si pihak perusahaan misalkannya gitu ya. Emang udah berapa kali Mang, kalau boleh tahu Mang Uju, maksudnya coba mau apply kerjaan gitu terus akhirnya ditolak gara-gara syarat usia yang nggak memenuhi? 2 kali ya Mbak ya, 2 kali.
Satu masalah usia itu dulu pernah ngelamar kerja di mana ya? Ada. Lupa lah itu ya. Pokoknya Udah ada lama lah lah ya. ya ada lah. Setelah zaman Covid selesai itu tahun 2021 kalau nggak salah. Nah yang terakhir kemarin sempat ngelamar juga di Yamaha. Cuman di situ dari pihak HRD-nya ada penahanan ijazah di situ. Ya, iya. Saya di situ sedikit berat sih karena kan ijazah itu kan penting ya buat kita ya untuk cari kerjaan. Agak sulit kalau ada Iya. apa-apa ke depannya emang. Cuman ngerinya nanti kalau ketika kita sudah Iya. ingin berhenti dari pekerjaan yang kita selesai, ngerinya dipersulit itu aja ya. Iya, ijazah ditahan, cuman ngerinya dipersulit entah nanti kita mau ngambil legalitas surat ijazah kita untuk cari pekerjaan berikutnya kan susah. Iya benar. Oh akhirnya ya udah dari situ Mang Uju cobalah gitu ya cari-cari peruntungan dengan jadi pekerja Palu Gada itu. Iya. Awal-awal gimana Mang pas ngejalaninnya? Ya awal-awal ngejalaninnya sih, ya satu malu ya Mbak ya. Cuman ya kalau malu sih ya malu, cuman ya biasa aja ya, mungkin karena udah terbiasa ya. Kalau nggak kita jalanin, kita nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa memenuhi kebutuhan ya. Sedangkan kita tuh butuh gitu ya, walaupun pekerjaan Palu Gada ya dengan hasil yang kita harapkan gitu ya. Gitu. Iya. Berarti di awal-awal juga cukup kesulitan lah menyesuaikan gitu ya Mang. Iya betul Mbak. Sama situasi kerjaan yang baru gitu. Nah terus gimana caranya Mang Uju menginformasikan ke orang-orang sekitar bahwasannya silakan ketika memang kalian ada yang membutuhkan skill saya gitu bisa untuk call saya gitu. Kalau itu sih dari teman ke teman atau kayak paling mana? Ya dari teman ke teman aja sih Mbak ya. Nggak baik. Gak baik Instagram atau gitu, atau kita dari teman ke teman aja ya, dari mulut ke Oh. mulut ya. Ketika ada seseorang yang membutuhkan tenaga saya dan saya lagi nggak ada kerjaan ya, saya bisa langsung apa sih namanya? Mengerjakan itu ya? Mengerjakan ya langsung ke tempat yang membutuhkan tenaga saya ya, sesuai kebutuhan panggilan aja Mbak ya. Misalkan ada seorang yang minta tolong untuk membersihkan entah kantor ya kan, atau rumah atau yang lain-lainnya lah ya. Itu sih insya Allah saya siap ya. Kalau selagi saya mampu menjalankannya ya. Cuman kalau yang sedikit-sedikit rumit ini nih kadang saya sulit untuk menjalankannya ya. Harus dipelajari dulu agar bisa menjalankan ketika seseorang itu masih ingin membutuhkan tenaga saya ya gitu ya. Request gitu ya? Ya misalkan nih lu bisa nggak benerin AC ya? Wah itu nggak bisa ya tapi kalau lu ngasih gua kesempatan untuk belajar, ya insya Allah bisa ya. Insya Allah kita cobain gitu ya itu. Terus yang lainnya ya seperti kayak apa sih namanya memperbaiki kendaraan ya. Terus kayak montir gitu ya Mang? Iya betul kayak montir ya. Terus apa sih bantuin bikin semacam kayak kitchen gitu Mbak ya. Oh set kitchen di rumah iya, gitu. Betul, ya. Okay. Kan itu kebetulan ada temen ya yang sedang menjalankan usahanya dia ya. Kadang dia butuh tenaga. Dipanggil lah Mang Uju. Dia minta bantuan untuk tenaga saya untuk bantuin usahanya dia ya itu. Kalau yang unik itu sih paling belum pernah ada sih Mbak ya. Kayak kita memperbaiki dispenser ya. Oh iya. Dispenser ya. Dispenser ya. Walaupun sedikit rada-rada bisa nggak bisa gitu ya. Cuman ya apa salahnya sih untuk mencoba ya. Jadi akhirnya kita cobain. Dari cara bongkarnya, cara membersihkannya karena itu banyak kotoran ya Mbak ya. Terus cara pemasangannya ya. Dan alhamdulillah
Bisa. walaupun sedikit ngeliat tutorial gitu ya, untuk biar nggak ada yang salah gitu Mbak. Tapi alhamdulillah berhasil untuk dari bongkar sampai pemasangannya Nah, itu ya. pertama kali juga maksudnya buat Bang Uju Iya, memperbaiki apa dispenser dispenser gitu itu ya. gitu ya. Betul. Oh, berarti nyari tutorialnya dari YouTube Bang. Iya, Ah. dari situ ya. Kalau pas ngejalanin pekerjaan itu biasanya Bang Uju ngelakuinnya sendiri aja atau mungkin pernah sama teman-teman? Gimana tuh Bang? Kalau selama saya yang kerjain ini sih sendiri aja Mbak ya. Cuman kecuali ada permintaan dari seseorang berat tugasnya ya. Ya paling sih mau nggak mau ngajak teman untuk membantuin pekerjaan itu ya kan. Contohnya aja nih Mbak ya, kayak memperbaiki mobil misalnya. Kan itu otomatis kan barang-barang kan berat. Iya. Kan nggak mungkin kalau saya kerjain sendiri Sendirian. otomatis saya minta perbantuan dari teman apa dari temen lah Lingkungan gitu, sekitar ya, Bang? lingkungan sekitar betul ya. Kalau jam kerja itu kita nggak nentuin ya Mbak ya, kita sesuai panggilan aja ya. Mau misalkan ada janji misalkan besok pagi datang ke rumah minta tolong benerin rapin rumah misalkan, jam berapa ya, jam 8 kalau jam 9. Oh, oke, jadi kita punya spare waktu gitu ya. Oh berarti harus pagi nih. Misalkan siang gitu ya, udah berarti siang, sore, malam pun juga kadang kalau misalnya minta tolong kita Dilakuin, kerjain Mbak ya. ya. Itu ya. Misalkan lu ada kenalan nggak yang bisa bantuin misalkan membersihkan rumah apa memperbaiki inilah segala macam ya. Cuman di daerahnya misalkan taruhlah di luar Jakarta misalkan Iya. ada ya. Ya itu nanti kita apa sih namanya Mbak? Kita Coba untuk kita sesuaiin dulu lah ya sama ke lokasi itu ya. kondisi tempatnya kayak gimana jaraknya gitu ya Bang ya. Ya kalau emang lumayan jauh ya mungkin mau nggak mau kita skip dulu ya. Iya. Kita skip gitulah. Cuman kalau jaraknya deket sih mungkin masih kita bisa Jangkau ya? Jangkau ya. Aku pengen tahu sih Bang, lebih ke suka dukanya aja sih selama menjalani pekerjaan ini tuh apa aja kira-kira Bang? Sukanya apa ya Mbak ya? Ya sukanya ya kalau sukanya sih ya bisa menghasilkan sesuai dengan jerih payah sih Mbak ya. Itu dia ya. Terus kalau dukanya itu ya paling dukanya itu menghadapi orang-orang yang ya contohnya orang-orang yang memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan saya misalkan gitu yang saya nggak bisa, terus orang itu marah-marah gitu sih, itu aja sih. Kalau untuk penghasilan sih sebenarnya lebih enak pekerjaan tetap ya Mbak ya, karena ya tapi itu pun tergantung situasi pekerjaan yang kita dapat ya. Kalau yang bagus mungkin ya lumayan lah, apalagi kita masih sendiri ya dengan pendapatan yang lumayan yang mungkin alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi dibarengin sama kebutuhan keluarga juga. Cuman kalau untuk sementara kalau menjadi pekerja malu gak ada gini ya mau nggak mau dicukup-cukupin aja sih, walaupun pendapatannya pun nggak terlalu sesuai ekspektasi yang kita inginkan lah gitu ya. Itu aja sih. Ya tapi setidaknya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Bang ya? Iya betul Mbak. Gitu. Situasi Bang Uju sekarang kalau boleh tahu di keluarga sendiri berarti selain membiayai untuk kebutuhan sendiri juga sama keluarga juga Bang? Iya betul Mbak, sama keluarga juga, dan juga harus ada yang dibiayain juga. Adik kita cowok masih sekolah ya, itu aja sih Mbak. Selebihnya yang lainnya kita kan 5 bersaudara, yang lainnya sih udah pada bekerja ya. Jadi di situ kita saling bekerja sama lah ya, saling bahu-membahu gitu ya, bisa saling melengkapi lah satu sama lainnya gitu. Terakhir nih Bang Uju, apa sih kira-kira harapan Bang Uju untuk kesejahteraan pekerja Palu Gada ke depannya? Harapan ke depannya untuk para pekerja Palu Gada, semoga pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk para pengangguran yang sedang sulit mencari pekerjaan, dan semoga tidak mempersulit para pekerja yang
dengan persyaratan yang terlalu rumit seperti contohnya batasan usia. Selagi para pekerja yang sedang mencari pekerjaan mampu dan menjalankan tugasnya, kenapa tidak ya gitu. Begitulah cerita dari Mang Uju. Ia menyiasati kondisi kurangnya kesempatan kerja sekarang ini dengan menjadi pekerja palu gada. Dalam kondisi terhimpit itu, dirinya berani mengambil langkah untuk menjalani berbagai macam pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai pekerja, jika kamu punya cerita, suarakan di Anonim.